Halo Sobat Aufi Radio 34,4 FM, teman setia di setiap waktu. Hai Sobat Aufi Radio, aku Ara akan nemenin kalian beraktivitas selama setengah jam ke depan. Hari ini kita akan membawakan topik tentang pendidikan anak usia dini. Kita akan mencari tahu bagaimana lingkungan serta peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau akan menemani kita untuk berbincang topik yang berbobot, jadi siapin diri kalian untuk obrolan seru dan bermanfaat pastinya. Tetap di Aufi Radio, teman setia di setiap waktu. Ya, kita langsung aja sambut bintang tamu kita kali ini. Halo Kak Sally, bagaimana kabarnya? Baik, Oke. Alhamdulillah. Gimana kakak kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak karena udah mau ngeluangin waktu dan bersedia untuk membagikan materinya untuk kita kali ini. Boleh diceritain sedikit Kak tentang latar belakang dan kesibukan kakak sehari-harinya apa? Oke deh. Aku Sally. Sebelumnya kenalin, nama aku Sally. Biasa sehari-hari aku bekerja di Yayasan Pengembangan Anak Indonesia, bimbingan minat baca belajar anak. Terus habis itu aku juga kuliah di pendidikan di salah satu kota di Bogor. Gitu. Oke, luar biasa. Oke Kak Sally. Kak Sally sebagai pengajar Bimba di daerah Kak Sally itu kan mengajar muridnya umurnya sekitar 3-6 tahun kan Betul. anaknya. Jadi kan punya tantangan sendiri tuh untuk mengajari mereka. Aku mau tanya, gimana tantangan yang biasa Kak Sally tuh hadapi setiap harinya untuk mengajari mereka tuh apa? Jadi tuh kalau ditanyain tentang tantangan itu sebenarnya banyak Kak. Ya kan, beda-beda juga. Sebagai tenaga pengajar, tantangan itu banyak dan menantang semua, ya kan? Pastinya, iya. Ada yang misalnya guru A, misalnya tantangan terbesarnya itu anaknya minat bacanya kurang. Jadi kan dia kan berusaha gimana caranya biar pembelajaran di kelasnya itu kan oke deh. Jadi itu tantangan terbesar itu ada banyak Kak. Jadi setiap tenaga pengajar itu memiliki tantangannya masing-masing, kan menantang semua. Misalnya kayak guru A, tantangan terbesarnya itu anaknya minat bacanya kurang. Jadi dia kan akan terus memotivasi anaknya selama pembelajaran di kelas. Terus misalnya kayak guru B itu anaknya nggak patuh sama peraturan, gangguin temennya aja terus kan di kelas kan. Berarti kan gurunya ini belajar gimana caranya biar pembelajaran di kelas tuh tidak terganggu gitu kan. Tapi kan balik lagi kan ke pertanyaan. Kalau misalnya saya, tantangan terbesarnya tuh apa sih kan? Betul. Ya, tantangan terbesar saya itu ketika anak bertanya sih, ya anak kan nanya terus kan tuh kan. Jadi tuh kita sebagai pengajar tuh juga harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak pengetahuan kan. Karena anak tuh keingin tahunya tuh besar banget kan. Kayak kejadian minggu kemarin, anak tuh kan aku kan lagi kayak bikinin kertas kayak pesawat-pesawatan gitu kan dari kertas kan. Nah, terus anaknya tuh kayak ngeliatin terus ke pesawatnya, terus tiba-tiba anaknya nyeletuk kayak gini, Bu, ini pesawat itu bisa terbang, kenapa ya Bu, gitu kan. Lah kan kita kan sebagai orang dewasa kan harus bisa tahu jawaban-jawaban sederhana. Betul. Kan, ya kan, kayak nggak mungkin dong ketika murid tanya kayak gitu terus kita jawabannya kayak pesawat itu bisa terbang karena ada dorongan, ada tekanan, ada gravitasi. Itu kan nggak mungkin kan, ya kan. Jadi kita jawabannya yang simpel-simpel aja. Jadi kayak pesawat itu bisa terbang karena dia kan ada sayap, sama kayak burung. Jadinya pesawat itu bisa terbang gitu. Iya, jadi tuh kayak anak tuh di umur-umur segitu tuh kita tuh kasih jawaban yang sederhana-sederhana aja gitu kan. Jadi kan gak mungkin kan kayak di umur yang fungsi motoriknya, yang motorik kasarnya tuh kayak baru kelihatan, kayak baru bisa lari-lari, bisa loncat-loncat, ditanya kayak gitu jawabannya yang susah, itu kan gak mungkin kan, ya kan. Jadi kayak ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan kayak tadi tuh cara efektif bagi mereka untuk mengetahui pengetahuan tentang wawasan dunia yang ada di lingkungannya gitu. Kalau misalnya ditanya, tantangan terbesarnya yaitu ketika murid bertanya kayak gitu. Jadi gurunya pun harus nyiapin jawaban-jawaban yang simpel tapi tetap ini masuk ke ke anaknya, iya betul.
Nah, kan tadi itu tantangannya. Jadi si anak kan ketahuan nih, mereka punya karakter dan kebutuhannya kan berbeda-beda. Mereka tuh beragam kan. Setiap anak tuh punya karakter masing-masing. Nah, untuk menyesuaikan materi ajar ini ke anaknya itu gimana? Kan mereka tuh beda-beda kan. Nah, banyak murid nih. Gimana cara Kak Sally tuh untuk mengajarkan mereka sesuai karakter mereka ini? Kalau misalnya aku di kelas selalu nerapin individual pembelajaran. Jadi di mana individual system ini ketika aku ngajarin saat itu anaknya itu aku ngasih materinya sesuai sama kemampuan anaknya gitu. Contohnya misalnya kayak hari ini ada 2 murid, aku misalnya ngajarin huruf A misalnya. Yang satu hafal, tapi yang satu tidak hafal kan. Nah, misalnya mau nggak mau besokannya aku akan terus nih ngajarin si anak yang satunya lagi huruf A gitu kan. Tapi kan balik lagi belum tentu anaknya mau kan. Betul. Iya kan, jadi kayak dari itu kita gimana caranya biar anaknya tuh bukan sekedar kita ngasih materi sesuai dengan kemampuan anak tapi juga kemauan anak kan. Iya, misalnya dengan cara apa sih gitu kan. Nah, misalnya kayak ini kan misalnya aku ajarin huruf H, thread A misalnya. Dia tuh nggak mau gitu kan, berarti kan kita nyari cara biar caranya anak ini mau belajar huruf A gitu kan. Nah gimana caranya, kita tanya anak ini maunya tuh apa dulu. Misalnya anaknya mau lari-larian boleh, misalnya anaknya mau mewarnai dulu juga boleh. Misalnya kayak ya udah nih kita kasih buku gambar, dia warnain, sambil diwarnain sambil kita bilang nanti kalau udah selesai kita belajar ya. Biasanya tuh anak bakal bilang oke gitu. Paling gitu sih. Iya. Oke, jadi sebagai guru tuh memang harus mengulik dan mencari tahu sebenarnya mood anak tuh kesukaannya apa biar mereka tuh mengikuti kemauan Bener. kita juga. Iya. Oke. Jadi kan di era digital sekarang semakin berkembangnya zaman sekarang itu kan sedikit lebihnya si anak juga bakal terpapar kan dengan internet sekarang. Nah, ada gak ketakutan Kak Sally sebagai guru bagaimana si anak ini berkembang di era digital yang sekarang ini? Apa ketakutannya? Kalau menurut saya ketakutan terbesar itu adalah ketika pergaulan bebas sih ya, karena di Indonesia itu kan nilai norma itu dalam agama, dalam budaya, dalam suku dan sebagainya gitu kan. Nah jadi tuh norma ini tuh yang membatasi kita dengan aturan yang ada di dalam masyarakat ya kan. Nah terus abis itu kan di era globalisasi ini kan remaja itu kan banyak ya, maksudnya kayak teknologinya tuh pesat gitu kan. Nah anak tuh pengen tahu banget kan informasi-informasi tentang pergaulan bebas gitu kan, karena anak sekarang tuh banyak banget yang maaf kayak minum gitu kan atau konsumsi obat gitu ya kan. Nah iya itu, iya makanya dari penyebabnya itu juga agama dalam berwawasannya kurang, terus juga pendidikannya dia rendah kan. Terus juga mungkin dari keluarganya broken home kan, karena kan broken home gak cuman dari keluarga yang cerai atau pisah tapi kan juga dari keluarga yang tidak harmonis kan. Makanya dia tuh nyari kesenangan sendiri tuh di luar dengan cara yaitu pergaulan bebas tadi gitu kan. Nah upaya kita untuk mencegah remaja pergaulan bebas tuh gimana sih kan. Nah makanya tuh kita sebagai orang tua tuh perlu mengawasi anak kan. Jadi tuh orang tua juga tahu kemauan anaknya tuh apa sih gitu kan, sehingga tidak menyebabkan terjadinya pergaulan bebas di Indonesia kayak gitu. Baik. Nah, kalau misalnya tadi kan tentang ketakutan terbesarnya, balik lagi ke mood belajar anak nih Kak. Jadi kan misalnya anak itu kan punya mood belajar yang beda-beda ya, suasana hati mereka itu kan juga beda-beda. Nah, biasanya Kakak bantu untuk menaikkan mood atau ngasih motivasi ke mereka, mereka tuh belajar ini gimana Kak? Ya oke, jadi kan peran guru ini kan meningkatkan semangat belajar anak kan di kelas kan. Nah buat anak senang bergaul sama gurunya sih, akan sama temennya juga ya. Dan mengembangkan kegiatan murid di kelas dengan menciptakan suasana yang menyenangkan di kelas gitu. Jadi itu sih peran guru. Peran guru untuk membantu, memotivasi ya bener. untuk membantu mereka dalam belajar itu bener. memang harus ada peran guru yang bener. ikut turun tangan ya. Oke, dari pandangan Kak Sally sendiri nih, pengaruh paling besar motivasi setiap anak tuh berbeda-beda. Jadi pengaruh paling besar mereka mempunyai motivasi sedikit dalam belajar tuh apa Kak? Yang jadi pengaruh mereka tuh motivasi
belajarnya tuh kecil tuh apa Kak? Iya, mungkin ya anaknya tuh karena dia kurang konsen, terus gurunya dalam mengajar juga monoton kan. Udah gitu anaknya mungkin hari itu lagi kurang sehat gitu kan. Nah, terus faktor lingkungan kan juga ngaruh banget tuh. Kalau misalnya anak yang gak kondusif bisa jadi malas belajar gitu. Ya, Jadi paling gitu aja memang sih. faktor eksternal tuh berpengaruh banget buat bener. motivasi si anak ini mau belajar ya Kak. Bener banget. Oke, selanjutnya untuk karakter anak yang menurut Kak Sally itu harus ada ditanam di anak sejak usia dini agar mereka tuh bisa lebih survive untuk dunia yang lebih luas, itu apa? Karakter anak yang membantu mereka survive. Apa percaya diri kah? Apa keberaniannya kah? Oke, karakter yang bisa ditanam dalam diri anak-anak itu adalah minat baca dan minat belajarnya mereka. Itu yang paling utama. Misalnya kayak kita bisa nyediain buku, majalah, komik gitu kan. Dan langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus tahu tujuan utama pendidikan, yaitu bahagia. Iya, bahagia. Nah, terus indikatornya itu anaknya jadi senang membaca, terus sadar akan manfaat dari bacaan itu kan, dan frekuensi membaca dan kuantitas dari sumber bacaan tersebut gitu sih. Paling kayak gitu karakter yang harus ditanam, yaitu minat baca dan minat belajar anaknya. Iya, memang penting ya untuk nanti si anak tuh lebih bisa mencari tahu, lebih keinginan tahunya tuh lebih besar karena mulai dari banyak membaca itu. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa harapan terbesar dari Kak Sally untuk pendidikan di Indonesia nantinya? Biar anak muda di Indonesia tuh lebih berkembang lagi secara tingkat pendidikannya. Jadi tuh harapan terbesar aku sih memperbanyak membaca sih, ya kan, karena kan itu merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia gitu kan. Yang sebagaimana kalau kita duduk di bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini, kayak gitu sih. Paling gitu aja. Jadi memang harapan terbesar dan mulai dari kecil tuh memang dari minat bacanya, biar nantinya anak-anak Indonesia pun bisa lebih luas wawasannya. benar. Oke, terima kasih banyak Kak Sally atas Iya, waktu dan sama-sama. kesempatannya. Semoga apa-apa yang tadi dibagikan Kak Sally dapat bermanfaat buat kita, dapat diambil ilmu-ilmunya. Oke, sampai jumpa lagi Kak Sally. Iya. Sukses selalu buat Iya, semua terima kasih. kegiatannya. Ya, sama-sama. Iya, makasih juga Kak Sally. Oke, gak kerasa udah 30 menit ke depan aku nemenin kalian beraktivitas. Sekarang waktunya kami untuk pamit undur diri. Buat kalian yang sudah menyimak podcast kami hari ini, ditunggu terus episode-episode selanjutnya di Aufi Radio 34,4 FM. Aku Ara pamit undur suara. Bye-bye. Dadah.